Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian semua selamat siang atau yang lagi malam, selamat malam ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang charger HP ya, yang akan kita pasang di motor ya, atau di mobil ya. Kalau di mobil agak ribet sih, tapi kalau di motor kan simpel aja guys gitu. Ini alatnya guys. Ini alat ini bisa kalian beli di toko online ya. Harganya sekitar 30-an ribu lah, yang 25 juga ada sih ya. Ya kalau yang ini sekitar 30 ribu lah. Ini guys, ini ada adjustnya juga ya, yang buat naikin sama nurunin voltase guys. Yang biru ini guys, tinggal di obeng aja gitu. Terus ini yang input buat ini ya, kabel dari aki, dari yang nanti kita cekkan ke aki gitu, nanti masuk ke sini ya. Terus yang satunya lagi ini yang bagian out, yang nanti akan kita masukkan ke cas HP-nya ya, ke micro USB lah maksudnya gitu. Terus ini juga ada voltmeternya juga guys ya. Kalian setelah ya beli ini ya, rangkaian ini, kalian tinggal beli kabelnya aja gitu, sekitar ya tergantung kebutuhan lah, 2 meter mungkin ya. Yang belinya yang hitam sama yang merah ya, supaya tidak terjadi kebalik ya, kesalahan kebalik. Nanti kalau kebalik kan bisa berbahaya gitu guys. Oke ya, kalian juga perlu beli ini ya, jepitan aki ini seperti ini nih. Ini yang saya pegang nih, yang hitam ini jepitan aki. Nah ini bisa dibuka guys, jadi kabelnya itu kalian nanti tinggal jepitin aja di sini ya. Di dalamnya ada tempat jepitan tuh, bisa dijepitin pakai tang atau pakai apa gitulah, yang gampang aja gitu. Ini yang merah juga sama guys, dalamnya ada jepitannya juga itu. Nah itu kalian tinggal jepitin aja di sininya pakai tang. Tapi sebenarnya dikupas dulu dong guys kabelnya ya, jangan main jepit-jepit aja belum dikupas gitu kan. Oke, kita tutup lagi. Terus setelah kalian pakai kabel ini juga ini ujungnya guys, ini ujungnya harus kalian kupas, yang nanti akan dimasukkan di sini ya, di bagian konektornya ini yang ada murnya ini. Terus kalian juga potong kabelnya lagi buat yang bagian output ini ya guys, yang nanti ke kabel ini micro USB ya. Yang ini tuh nanti yang larinya ke micro USB gitu. Ini guys, ini gampang ini guys nyarinya guys, bekas-bekas DVD juga banyak kayak gininya guys, atau mungkin cari di bengkel tuh banyak. Paling harganya berapa sih, 1000 rupiah, sekitar 1000 lah ya gitu. Nah ini kalian nanti sambung ke kabelnya gitu ya, yang hitam sama yang merah gitu. Nanti yang itu kabelnya itu yang larinya akan ke sini nih guys, ini kan charger HP ya. Nah nanti tinggal kalian cabut aja ya kabelnya, itu yang bagian ini bawah lah, ini kalian tinggal cabut aja gitu. Nah ini yang USB nya ini yang nanti larinya ke situ guys, bagian output ya yang ini ya. Nah nanti tinggal masukin gini aja guys, setelah itunya sudah dipasang di aki tentunya ya. Ya dimasukin kayak ini kan simple gitu guys, gampang gitu. Nah sekarang kita pasang aja guys. Kita pasang aja ini bagian outputnya ini ya. Nah ini output larinya ke sini guys. Ini ada plus ini, waduh ngeblur guys, nggak fokus ini. Nah ini guys kelihatan, ini yang plus out, terus ini yang plus min ya guys. Jangan sampai kebalik guys, kalau yang plus itu yang kita cari mudahnya aja yang warnanya merah lah guys. Ya jangan lupa juga ini dikendorin dulu ya, kalau dimasukin langsung nggak bisa ya karena masih kencang gitu. Kendorin terus masukin ujungnya. Terus yang satu lagi kendorin juga, masukin yang bagian plus ini ya, yang merah. Ingat ya jangan sampai kebalik ya.
kebalik HP bisa meledak, kena muka bisa gosong nanti mukanya guys, jadi plontos nanti alisnya brotoli gitu. Setelah dimasukin kita ini guys, kencengin lagi guys, pastikan kenceng ya, jangan sampai lepas gitu. Terus jangan terlalu kenceng juga guys, karena ini bisa murnya bisa dol gitu guys. Udah kenceng, oke. Pastikan ya agak ditarik, ini enggak ya, udah kenceng. Nah ini yang bagian out nanti yang dimasukin ke ini ya, lah itu USB kan, USB. Terus ini ujungnya, nah ini yang ujungnya ini yang nanti kita masukkan ke handphone ya. Ini kalau yang micro USB ya guys ya, kalau yang Type C ya nanti beda lagi kabelnya gitu kan, ujungnya yang ini aja yang beda sih gitu. Nah seperti ini guys, nanti setelah dipasang di aki tentunya ya, nyobanya ya. Terus yang satunya lagi kita tinggal pasang yang bagian ini nih guys, ini ada yang min, terus yang satunya plus guys ya. Yang satunya itu yang bagian input nanti yang seperti ini guys, yang ada jepitannya di ujungnya gitu ya. Ini jepitannya seperti ini yang nanti dapatnya sama aki ya. Nah ini kan tinggal pencet aja kan, dalamnya seperti ini. Nanti tinggal kita pencet aja, nanti kita jepitin ke aki di motor ya. Terus ini ujungnya, ini yang ujung ini yang nanti kita masukin ke konektor yang ini ya guys, yang ini yang plus, yang sebelahnya yang min. Terus jangan sampai kebalik tuh guys, ingat ya, min sama yang warna hitam, terus yang plus sama yang hitam itu guys, jangan sampai kebalik gitu. Terus kita kencangin ya, kita pastikan jangan sampai lepas gitu ya, dan jangan terlalu kencang juga sih ya. Seperti ini guys jadinya guys, oke. Nah seperti ini jadinya. Jadi ya guys ya, dan nanti kalau supaya aman ya dibungkus lah guys, pakai kertas atau pakai apa sederhananya ya. Kalau dibikin permen juga bisa pakai box apa gitu yang tidak bisa terkena dengan baja gitu, dengan besi deh maksudnya, biar gak korslet gitu. Nah ini ujungnya tinggal cabut, masukin aja kan gampang gitu kan. Yang kalau boso Jawa ya wadonane USB lah ini, cop-copannya ini. Oke sekarang kita coba guys, kita coba seperti apa ya hasilnya ya. Kita coba di motor, kita buka ya, ini joknya, ini motornya pakai motor CB nih guys, motor bukan bebek ya, kita buka pakai CB ya. Ini motornya, coba kita buka, kita pasang. Maaf ini guys, di dekat masjid ada korek ini guys, akan ada pengajian gitu, ada toa masjid ini yang sedang berbunyi gitu, nanti ada pengajian gitu. Oke kita coba guys di motor guys kayak apa ya. Nah itu akinya yang di bawah itu guys, yang ada warna-warna merahnya itu guys. Ini motornya guys, kita oke guys, ini akinya guys, ini yang merah, ini yang plus ini ya, yang merah yang plus. Terus coba kita pasang ya guys, ini yang japitannya itu, yang tadi japitan aki. Coba kita ini diusahakan naruhnya jangan di yang logamnya ya guys, naruhnya yang enggak ngalirin strum gitu ya, enggak ke besinya gitu. Ini naruhnya ini loh mesinnya, ini yang plus kita taruh, terus yang min kita jepitin
secara otomatis itu voltmeternya nampak itu guys, 12,5 ini punya akinya ya, 12,5 style guys, supaya turun gitu. Ini 12,5 itu yang bagian aki gitu ya, ini untuk ngecas guys. 12,5 itu yang dari aki ya gitu. Coba kita openg. Oh belum bisa guys, ini masih. Oh ini tombolnya guys. Nah ini tombol yang outputnya ini 3,5 nih guys. Ini tombol power. Yang ini tombol power guys, buat matiin. Tombol power 3,5 volt. Terus yang sebelah sini tombol itu ya, aliran listrik yang depan, yang input terus sama yang output ya. Kalau ditekan itu input dulu kan 12,5, terus kalau kita tekan lagi jadi output ini 3,5 volt ya guys. Itu kan 3,5 volt gitu di ini voltmeternya gitu kan. Jadi kalau dipencet ulang itu 12,5 itu yang aki, kalau dipencet lagi terus yang out gitu. Nah ini outputnya yang nanti ke HP gitu. Kita adjust guys, kita ini apa setelannya voltmeternya ya, yang buat naikin sama turunin kita puter gitu ke kanannya supaya naik voltasenya gitu. 3,94 volt, diusahakan 5 aja ya guys ya batasnya gitu ya. Masalahnya kalau lebih dari 5 itu kan nanti HP-nya kan bisa meledak gitu kan. Ini standarnya 5 ya kalau charger HP itu ya. Itu jangan sampai lebih ya guys ya. Itu diusahakan 5 gitu kan. Itu yang 5 itu yang ini guys, injeknya ini. Outputnya itu 5 volt gitu. Lah yang ini 5 volt. Itu kalau lebih daripada 5 volt nanti HP-nya meledak kena muka kan bisa gosong ya mukanya ya gitu. Hitam semua nanti, alisnya brotoli kan repot kita. Sekarang kita coba cas, ambil guys HP-nya ini guys, kita coba cas gitu ya. HP-nya kita ambil ya, kita taruh. Terus ini kabelnya guys, kabel micro USB nya ya, yang nanti dimasukin ya. Ini guys kabel micro USB nya dimasukin ke sini guys. Ini USB. Nah ini sama ceknya ini guys. Nah yang tadi yang kita pasang tuh ya di output ya, kita masukin. Terus ini diusahakan ini modulnya, mesinnya jangan sampai nyentuh besi ya guys, nanti bisa konslet gitu. Diusahakan naruhnya itu di tempat-tempat yang bukan jauh dari logam ya, yang maksudnya yang jauh dari logam gitulah ya, kayak gini tuh. Kalau ini kan di atasnya ini ya plastik gitu ya, jadi dia nggak terjadi korsleting gitu. Terus guys yang ujungnya ini ya, ini yang ujungnya ini yang larinya ke HP nih guys. Nah ini coba kita masukin ke HP-nya. Itu voltasenya 5 ya guys, ingat ya jangan sampai lebih ya, kalau lebih nanti bisa berabe gitu. Nah ini chopnya, ini HP-nya kita masukin guys. Tuh kan guys, ngecas kan 94% gitu. Jadi ketika kita melakukan perjalanan jauh guys pakai motor gitu, kita nggak usah
repot-repot bawa cas ya, terus nanti di tempat orang itu kita nebeng ngecas di tempat rumah orang itu kan nggak enak kan gitu kan. Ini guys 94% nih ngisi ini lagi. Jadi ini manfaat banget nih guys buat ngecas saat kita melakukan perjalanan jauh gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot, mungkin sambil kita makan-makan, kita istirahat, kita ini HP sambil dicas gitu ya, pakai aki ya. Kita nggak perlu repot-repot cari listrik ya, nebeng sama orang-orang di sekitar saat kita perjalanan jauh atau sedang apa gitu kan, nggak enak gitu kan kita nebengnya gitu kan, nebeng ngecas charger HP gitu kan ya. Kalau seperti ini kan simple guys ya, simple ya, sepertinya kan simple gitu. Kita tinggal taruh ini mesinnya di dalam, terus HP-nya juga taruh di dalam gitu. Kita bisa melakukan perjalanan tapi HP-nya sambil ngecas gitu ya. Jadi diusahakan ini mesinnya ini guys kalau bisa ini dibungkus ya, supaya nggak berbahaya gitu ya. Jangan ditaruh kayak gini sembarangan, itu kan nanti bisa korslet gitu kan. Kalau bisa dibungkus ya, pakai plastik atau pakai apa gitu kan. Simpelnya kayak gitu ya. Ini guys sudah 95% guys, padahal tadi kan 94 itu. Ini lumayan cepet loh guys. Biasanya kalau itu ada dulu teman saya beli itu ini lama banget gitu ngisinya itu. Kayaknya sampai lumutan gitu nungguin ini ya. Lamanya naik 1% aja lama banget. Tapi kalau mesin yang ini lumayan cepet ini guys. Ini outputnya itu sekitar 4 amperan lah. Ini lumayan besar ini ampernya gitu. Jadi kalau buat ngisi itu lumayan cepet gitu. Yang penting kita masangnya akinya nggak tekor ya guys. Ini guys digitalnya 5 volt gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir voltasenya kelebihan atau gimana, karena ini sudah ada displaynya ya. Kita tahu voltasenya berapa gitu. Kita taruh aja guys. Kalau kita coba ini seperti taruh seperti ini, terus kita tutup joknya juga bisa guys, tapi kan diusahakan mesinnya itu modulnya ya itu jangan ditaruh sembarangan guys. Kalau bisa dibungkus ya, dibungkus pakai plastik. Coba kita tutup joknya guys. Kalau bisa tuh mesinnya yang tadi itu dibungkus pakai plastik atau pakai apa gitu ya, jangan ditaruh gitu aja ya seperti ini ya, itu bahaya gitu. Nanti kalau konslet kan bisa berbahaya. Jadi ini cuma sampel aja guys, main tutup aja gitu. Tapi sebetulnya harusnya itu modulnya itu kalian bungkus ya supaya aman gitu. Kalau main kayak gini main tutup aja kan bahaya gitu kan. Jadi saat kita bersantai istirahat atau gimana saat mengendarai motor, kita bisa sambil ngecas HP ya guys kayak gini. Dan aman kalau di dalam jok kan aman gitu, atau motor yang ada bagasinya itu kan aman gitu di dalamnya gitu. Jadi jangan takut diambil orang, karena dalam bagasi terkunci kan aman gitu, nggak ada yang tahu kalau kita sedang ngecas HP gitu kan. Atau mungkin saat kita lagi berjalan ya, saat kita lagi berjalan terus kita sambil cas kan bisa saja gitu. Jadi walaupun kita dalam perjalanan sampai berjam-jam atau berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu kalau bawa kayak ginian guys, charger seperti ini, itu kita merasa aman gitu, nggak takut kehabisan baterainya, HP-nya itu habis gitu kan. Coba kita nyalain motornya guys ya, voltasenya yang tadi berubah nggak ya, atau mungkin dia masih tetap gitu ya. Coba kita nyalain motornya guys, seperti apa. Ini motornya udah nyala guys, voltasenya tetap 5 volt guys, karena ini stabil banget nih guys, voltasenya tetap 5 volt. Dia nggak naik guys, walaupun motornya hidup ngecas masih tetap stabil ya, masih tetap normal gitu, masih 5 volt guys. Coba kita gas tuh, digas kenceng aja masih 5 volt guys ya, enggak, masih 5 volt loh, nggak berubah atau nggak turun atau nggak naik gitu. Jadi HP-nya itu benar-benar aman gitu.
kita matiin aja, dimatiin juga tetap masih 5 volt. Iya beneran masih 5 volt ini. Dan ini juga nggak panas guys mesinnya, ini mesinnya dingin ya, mesinnya itu dingin gitu. Itu naruhnya biar kalian dimanapun, yang penting supaya aman itu dibungkus gitu ya, jangan ditaruh digeletakin gini aja ya, bahaya gitu. Dibungkus supaya ini mesinnya kan ada ini ya, jalur-jalur IC apa segala macam itu kan terbuka gitu, ini masih terbuka gitu. Jadi kalau dibungkus pakai plastik aja diundel-undel itu bisa guys, sederhananya gitu ya. Tapi kalau dibikin permanen juga nggak masalah sih ya, pakai plastik apa itu yang permanen itu kan bisa aja gitu. Ini voltasenya masih 5 volt. Jadi walaupun ini motornya digas kenceng banget, mungkin kita saat melakukan perjalanan menanjak atau gimana ini guys, sudah 96% ini guys. Saat perjalanan kita menanjak terus gasnya kenceng itu voltasenya tetap 5 volt guys, jadi nggak naik gitu. Ini lumayan bagus ini modulnya ini tetap 5 volt, lumayan bagus lah. Yang penting kita nyetelnya itu outputnya itu berkisar ini ya, 5 volt ya, jangan sampai lebih gitu ya. Ini juga nggak panas nih pendinginnya, ini cukup adem ini ya, nggak panas gitu. Ini lampu indikator inputnya guys, warna hijau gitu. Ini masih ngisi guys. Terus ini makan dayanya juga nggak banyak sih guys. Akinya 12 terus diambil 5 itu separohnya kan nggak ini banget sih. Apalagi kalau aki masih normal gitu kan. Ini kan kalau aki masih normal itu ya lebih bagus lagi gitu. Jadi bagusnya itu kalau ini saat mesin hidup terus digas itu gasnya sampai kenceng banget itu voltasenya masih tetap 5 volt gitu ya. Jadi smartphone Anda itu benar-benar aman lah gitu, nggak voltasenya itu nggak ikut naik gitu, ini benar-benar stabil ini ya. Jadi diusahakan kalau kalian pengen ya melakukan perjalanan jauh, kalian bawa alat seperti ini ya, harganya murah kok, cuman 30 ribuan lah. Terus kalau beli selengkapnya itu ada jepitan kabel ya, sekitar habisnya 35 ribuan lah. Murah guys, cukup murah lah, daripada kita beli yang udah jadi gitu kan. Iya sih memang simple sih kalau yang beli udah jadi ya, cuman kadang-kadang kalau buat ngisi itu lama banget ya, yang harganya standar ya. Mungkin kalau harganya yang mahal banget ya nggak tahu ya, karena ada kalau lihat yang itu yang sudah jadi itu yang biasa-biasa aja itu mesinnya aja kecil guys, nggak segede ini gitu. Ini masih mengisi nih guys. %96 kayaknya ini ngisinya sama seperti pada saat kita ngecas di listrik, kayaknya di listrik 220 ya, kecepatannya itu sama gitu. Karena ini ampernya juga cukup lumayan guys. Ini akinya guys yang bawah sini, karena ini motor CB150R ya guys. Jadi akinya tuh di belakang kayak gini. Nah ini cop-copannya guys. Jadi kalau kalian pengen sudah full tinggal nyabut aja ya, ini cop-copannya ini tinggal kalian cabut ya kayak gini. Nah itu langsung otomatis HP-nya nyala gitu kan kalau dicabut gitu. Itu mesinnya kalau di aki belum dicopot ya masih nyala juga sih gitu. Oke, kita taruh aja dulu lah. Oke guys, kayak gitu guys. Terus kita jangan lupa ya mesinnya di ini cabitannya dicabut juga ya, biar nggak nyala terus, nggak makan strom ya. Ini masih 5 volt, dicabut aja masih 5 volt loh guys.
Kadang-kadang ada yang dicabut dia voltnya akan naik gitu karena bebannya kurang gitu. Kalau ini dicabut masih 5 volt, ditaruh beban masih 5 volt, terus dicabut juga masih 5 volt gitu, benar-benar stabil gitu. Ini sekitar 4 amperan guys. Ini displaynya ya, maaf guys nggak fokus ya. Ini displaynya ini 5,0 volt. Ini juga input 30-an volt juga masih bisa nih guys. 24 misalnya kalau mau dipasang di truk itu kan sekitar 24 volt ya, itu bisa juga sih kayak gini. Kalau ini di motor kan 12 volt ya. Kita taruh aja dulu guys. Oke, kita tutup lagi motornya. Oke guys, jadi gitu aja guys. Jadi saya sarankan ya, kalau kalian pengen melakukan perjalanan jauh, terus kalian khawatir ya baterai HP-nya habis, kalian tinggal beli alat seperti ini aja guys. Di toko online itu cukup banyak guys, harga sekitar 30 ribuan ya. Cuman kalian harus beli perlengkapannya ya, beli kabel sama jepitan, terus ini ya cop-copannya gini ya. Nah ini cop-copan ini mah dicari gampang nih guys, di bekas-bekas DVD banyak itu ya, yang ya ini yang cop-copan seperti itu di kotak anunya itu, ini di kotak ininya itu banyak di bengkel-bengkel atau di bekas DVD atau VCD itu banyak itu. Oke gitu aja guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan kalian jika melakukan perjalanan jauh kalian merasa nyaman karena nggak takut baterainya habis dan nggak takut cari cas-casan ya, atau nebeng casasan pada saat kita jauh dari rumah kita sendiri ya. Nggak takut ini apa, nggak enak nebeng casasan sama tempat orang ya gitu. Kalau bawa ini insya Allah semuanya lancar guys gitu guys, dan baterai nggak akan pernah habis ya sampai berbulan-bulan kalau bawa ini ya. Karena apa aja guys, karena dicas terus gitu. Oke segitu aja guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video ini guys. Terima kasih.